Halo Sobat Otomotif, berjumpa dengan saya Muklis Taufik selaku instruktur di kompetensi teknik kendaraan ringan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan informasi mengenai pengujian motor starter konvensional. Pengujian motor starter konvensional terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengujian pull-in coil dan pull-in coil menggunakan avometer. Yang kedua, pengujian pull-in coil dan pull-in coil menggunakan baterai. Dan yang ketiga, pengujian motor starter konvensional tanpa beban. Pengujian perlu diperhatikan keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan alat yang sesuai dengan SOP. Yang kedua, hindari kontak arus positif baterai dengan massa secara langsung. Yang ketiga, perhatikan posisi motor starter saat pengujian tanpa beban. Alat yang digunakan untuk pengujian ini 3 buah kabel jumper, 1 buah multitester, baterai dengan tegangan yang mencukupi, dan juga kunci 10. Pengujian menggunakan avometer, kita putar selektor menuju ohm dengan skala 1 kali. Sebelum kita lakukan pengujian, kita lakukan kalibrasi dengan cara menempelkan 2 test lead positif dan negatif multitester. Kemudian kita putar ohm calibration menuju 0. Pada pengujian ini, kita juga perhatikan terminal-terminal yang ada di motor starter konvensional. Terminal paling atas, terminal 30. Terminal tengah, terminal 50. Terminal paling bawah, terminal C. Langkah selanjutnya dalam pengujian menggunakan avometer, setelah kita tentukan selektor pada 1 kali ohm dan juga kalibrasi ohm calibrationnya, untuk pengujian pull-in coil kita tempelkan atau kita pasangkan test lead berwarna merah pada terminal 50. Kemudian kita tempelkan test lead berwarna hitam pada terminal C. Lalu kita amati apakah terjadi hubungan atau jarum apakah bergerak menuju ke kanan. Kita amati. Nah, dapat diamati jarum bergerak mendekati 0 pada sisi kanan, yang menandakan kumparan pull-in coil terdapat kontinuitas atau terdapat hubungan. Kemudian pengujian pull-in coil dengan avometer, langkahnya kita pasangkan test lead berwarna merah pada terminal 50. Setelah itu, test lead berwarna hitam kita tempelkan pada bodi starter atau bodi solenoid. Kita perhatikan apakah ada hubungan kontinuitas atau tidak dengan ditandai bergeraknya jarum ke kanan multimeter. Nah, bisa kita perhatikan ternyata kumparan pull-in coil terdapat hubungan kontinuitas. Kemudian pengujian kedua, pengujian menggunakan baterai. Dalam pengujian ini kita menggunakan 3 buah kabel jumper, 2 buah kabel jumper sebagai massa, 1 buah kabel jumper sebagai pengendali arus. Setelah itu kita lepas mur dari terminal C yang menghubungkan kabel ke kumparan medan. Kita lepas, kemudian
kita lepas juga kabel kumparan medan. Yang kedua, kita tentukan rangkaiannya terdapat dua massa, yaitu massa bodi motor starter dan juga massa pada terminal C. Kemudian pada terminal 50 sebagai arus pengendali. Kemudian pengujian pull-in coil menggunakan baterai saat kita tempelkan atau kita pasangkan arus pengendali dari terminal 50 dengan positif baterai, kita perhatikan gigi pinion apakah keluar atau tidak. Kalau gigi pinion bergerak keluar menandakan kumparan pull-in coil bagus. Tapi kalau tidak keluar, kumparan pull-in coil jelek atau rusak. Untuk pengujian pull-in coil, rangkaian sama dengan pull-in coil saat kita tempelkan terminal 50 dengan positif baterai. Kemudian gigi pinion bergerak. Setelah itu kita lepas massa yang berada di terminal C. Apakah gigi pinion tetap terjaga atau bergerak kembali ke tempatnya? Kalau gigi pinion bergerak menandakan kumparan pull-in coil jelek. Tetapi kalau gigi pinion tetap terjaga pada tempatnya menandakan kumparan pull-in coil bagus. Kemudian pengujian terakhir pada solenoid dengan rangkaian yang sama, kita lepas massa bodi starter. Kita perhatikan apakah gigi pinion kembali atau tidak. Kalau gigi pinion kembali itu menandakan kumparan pull-in coil bagus. Tetapi kalau gigi pinion tidak kembali itu menandakan pull-in coil jelek. Dua massa pada terminal C dan pada bodi motor starter. Terminal 50 sebagai pengendali arus positif baterai. Pengujian menggunakan baterai harus kita lakukan dengan cepat. Pengujian pull-in coil, kita tempelkan arus pengendali pada positif baterai. Kita amati pergerakan gigi pinion. Pengujian pull-in coil, kita lepas terminal C. Dengan sebelumnya kita tempelkan dulu, kita sambungkan dulu arus pengendali terminal 50. Kita lepas terminal C, diperhatikan gigi pinion. Gigi pinion masih terjaga, yang menandakan kumparan pull-in coil masih bagus. Langkah terakhir, kita lepas massa bodi starter. Apakah gigi pinion kembali atau tidak? Gigi pinion kembali ke tempat asalnya, yang menandakan kumparan pull-in coil masih bagus. Pengujian ketiga dalam pengujian ini yaitu pengujian motor starter tanpa beban. Adapun rangkaiannya, kita pasangkan massa pada bodi motor starter. Kemudian terminal 30 kita sambungkan pada kutub positif baterai. Kemudian terminal 50 sebagai pengendali arus. Nah, jangan lupa kita pasangkan lagi aliran dari kumparan medan dengan terminal C. Kita pasangkan lagi. Langkah pengujian ini kita tempelkan arus pengendali terminal 50 pada terminal positif baterai. Kemudian kita perhatikan apakah gigi pinion bergerak keluar dan berputar atau tidak. Gigi pinion bergerak keluar dan berputar. Ini menandakan kumparan yang berada di motor starter masih bagus. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai
pengujian motor starter konvensional. Semoga informasinya sedikit ini bermanfaat untuk sobat otomotif semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.